Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyu war rasulu akhiruz zaman wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal irfan, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini umat Islam sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan puasa Ramadan yang ke-16. Dan tentunya sebagaimana biasa di hari yang ke-16 puasa, umat Islam menanti sebuah sejarah di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu, di sanalah memanfaatkan momentum di mana Al-Quran harus dipelihara, dilaksanakan, diamalkan, dan seterusnya, agar Al-Quran ini tetap dijunjung tinggi kapan dan di mana saja berada. Al-Quran diturunkan oleh Allah tentunya memiliki tujuan. Tujuannya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia sebagai penentu arah dan bisa kita sebut sebagai alarm dalam kehidupan, menjadi pengingat dikala kita tersesat jalan, dikala kita lalai dalam pekerjaan atau aktivitas, maka Al-Quran bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan statement dan pesan buat kita sekalian. Taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua macam pegangan. Kitabullah wa sunnat Rasul, yaitu Al-Quran, Kitabullah dan sunnah Rasul, lan tadillu abada, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian memegang dan menjadikan pedoman bagi keduanya. As-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua harus menjadi bagian dari orang-orang yang memelihara Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikr, Al-Quran, sebagai pengingat. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami memelihara Al-Quran itu. Ada sebuah kata yang menjadi peringatan bagi kita, atau menjadi pelajaran besar dalam kalimat wa inna lahu lahafidhun. Ada dua macam pengertian yang sedikitnya bisa menjadi perhatian kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan kita semua sebagai bagian orang-orang yang memelihara Al-Quran. Yang kedua, bahwa kita semua secara berjamaah, bukan hanya sekedar sebagai pribadi atau perseorangan dalam memelihara Al-Quran, tetapi kita harus berjamaah. Maka dengan demikian, kita mengambil bagian terpenting bagaimana Al-Quran ini menjadi terpelihara dari upaya kita sendiri. Minimal dalam kesempatan ini disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, as-saimin dan as-saimat, di mana saja berada. Kita bisa menjadi bagian untuk memelihara Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik,
warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran secara tartil, membaca Al-Quran secara baik, membaca Al-Quran secara tahsin atau tajwid sesuai dengan lafaz dan ketentuan membaca Al-Quran. Sebagaimana biasa setiap tahunnya, kaum muslimin sudah mentargetkan bahwa selama bulan suci Ramadan menuntaskan 30 juz hanya untuk membaca Al-Quran. Itu tidak salah, itu bagus. Tetapi masih ada yang lebih bagus lagi sebagai upaya untuk memelihara Al-Quran. Orang memegang dan mengejar target bagaimana ingin menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Karena memang selalu disampaikan bahwa nilai atau pahala membaca Al-Quran satu huruf menjadi 10 dan seterusnya. Maka nilai itu bisa menjadi berarti lagi jika kita memelihara Al-Quran dengan cara yang kedua, yaitu menghafal Al-Quran. Kalau hanya membaca Al-Quran, kalau lancar membaca Al-Quran, maka satu demi satu nilai membaca itu dia peroleh. Seluruh ayat Al-Quran, seluruh huruf Al-Quran, dari Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah sampai kata An-Nas di surah An-Nas di ayat yang terakhir surah yang ke-114, tidak terhitung jumlah nilai yang diperoleh. Tetapi alangkah lebih jauh didapatkan jika seseorang ingin melakukan langkah yang kedua memelihara Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Karena seseorang menggunakan metode menghafal Al-Quran itu, Al-Quran ayat demi ayat, kata demi kata dilafadzkan secara berulang-ulang. Yang ketiga, upaya untuk memelihara Al-Quran adalah bagaimana kita berupaya untuk mengambil beberapa pelajaran dari Al-Quran, dalam artian mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jika kita bisa membaca, bisa menghafal Al-Quran, ada upaya untuk mempelajari Al-Quran, dan ada yang terpenting pula adalah mengajarkan Al-Quran. Alangkah indahnya orang yang mengajarkan Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir upaya untuk memelihara Al-Quran, bagaimana mengambil pesan-pesan Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran adalah mengajarkan, mendakwakan kepada seseorang atau saudara-saudara kita, agar bukan hanya kita yang selamat, tetapi orang juga akan selamat dari ilmu-ilmu Al-Quran yang kita ajarkan, ilmu-ilmu Al-Quran yang kita dakwakan. Maka kita masuk surga, kita mendapatkan kebahagiaan secara kolektif, bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada dalam kehidupan ini. Insya Allah, dengan upaya kita memelihara Al-Quran, mulai dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan cara mendakwakan kepada seseorang, insya Allah Al-Quran ini menjadi terpelihara, dan kita semua menjadi bagian orang-orang yang memelihara Al-Quran. Bahkan kalau kita mengambil kata dalam ayat inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang memeliharanya. Jika kita memahami, berarti kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam artian Allah tidak mampu memelihara, tetapi kita merupakan bagian orang yang dicintai oleh Allah karena memelihara Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran, menghidupi kita dengan petunjuk Al-Quran, dan insya Allah kita dijauhkan dari neraka dengan petunjuk Al-Quran.
kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan keramat dan kemuliaan Al-Quran. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.